Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Wow, sepanjang bulan ini kita akan belajar terus tentang pahlawan-pahlawan di Indonesia. Kita merayakan ini sebagai Hari Kemerdekaan. Hari di mana kita merayakan kemerdekaan kita karena perjuangan pahlawan-pahlawan. Nah, di dalam Alkitab kita banyak sekali pahlawan yang kita akan pelajari. Kayak kemarin kita sudah belajar tentang Gideon. Ya, masih ingat ya? Karena Naomi ngajari tentang Gideon secara singkat. Gideon itu kan orang penakut sebenarnya, tapi ternyata dia seorang pahlawan yang sudah kita belajar kemarin. Nah, hari ini kakak mau bawa lagi cerita tentang pahlawan juga yang gak kalah asik, gak kalah keren. Kita akan lihat sama-sama cerita tentang Joshua. Nah, Joshua sebenarnya kalau kakak bisa cerita juga mungkin hampir sama dengan Gideon. Dia itu orang yang agak takut. Kenapa dia takut? Karena begini, dia itu waktu dia jadi asistennya Musa, dia lihat sendiri bagaimana Musa itu dimusuhi sama orang Israel. Musa bikin mujizat, wah gak karu-karuan. Kita tahu ada 10 tulah yang Tuhan pakai Musa untuk buat di tanah Mesir. Dan 10 tulah itu bahkan bikin gentar bukan cuma orang Mesir aja, tapi semua bangsa-bangsa yang dengar itu. Bahkan kalau kita lihat orang waktu itu mereka masuk di tanah, masuk di tanah perjanjian, mereka masuk di tanah Kanaan. Kota pertama yang mereka hadapi masih ingat? Ada kota Yerikho. Nah, kota Yerikho ini adalah kota yang sangat kuat. Dikatakan kota yang berkubu, dikelilingi sama tembok yang begitu kuat. Tetapi di dalamnya orang sudah gemeteran semuanya, sudah ketakutan semuanya. Mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka dengar, ada Tuhan yang buat mujizat di sana. Ada Tuhan yang buat mujizat bagi orang Israel. Bayangin, laut aja dibuka, terbelah menjadi 2 dan orang Israel jalan di tengah-tengah. Musa yang begitu hebat, orang Israel marah dan kau ini gak benar, tak lempar batu. Mereka berontak kepada Musa. Orang itu Alkitab berkata bahkan Musa itu orang yang paling lembut hati di muka bumi. Tetapi Musa itu yang baik begitu juga mau ditantang sama orang Israel, juga mau dibunuh sama orang Israel. Mereka berontak, mereka bilang lebih baik kami balik lagi ke Mesir. Gak apa-apa kami jadi budak di sana daripada kami hidup di padang pasir. Kamu bawa kami untuk mati kelaparan di sini. Nah, itu yang membuat Joshua lihat, Tuhan, aku mau mimpin bangsa ini. Bangsa yang kayak begini, masa modelnya kayak gini? Aku mau mimpin bangsa kayak begini. Dan dia masih muda. Dia masih gak punya pengalaman apa-apa untuk memimpin. Tiba-tiba Tuhan pilih dia untuk jadi pemimpin. Nah, tetapi ada 2 hal aja yang kakak pengen sharing. Gampang-gampang aja, gak usah banyak-banyak. Cuma 2 hal. Bagaimana kita bisa lihat kepahlawanan dari dia. Yang pertama, pahlawan dari yang dia bisa lakukan oleh Joshua. Yang pertama, dia pahlawan dalam perkataan. Dalam perkataan. Dia kalau mau bicara, nggak bujuk-bujuk. Dia nggak suka bohong. Dia kalau bicara yang benar. Nah, ini kita mesti mengerti. Kingdom Kids harus berbicara bukan hanya berbicara baik, tetapi kita juga harus berbicara yang benar. Kakak pernah ngomong baik belum tentu benar, tetapi benar sudah pasti baik. Nah, Joshua dia punya perkataan itu benar. Dia punya perkataan itu tidak mau perkataan yang membuat orang itu hanya baik aja. Orang senang ketika dia ngomong. Orang bahagia ketika dia ngomong karena cuma membuat orang punya telinga itu senang. Tetapi Joshua dia sampaikan kebenaran. Ingat ceritanya di Bilangan pasal 13 sampai 14. Adik-adik bisa baca di sana. Di sana ada 12 pengintai yang dikirim Musa untuk melihat tanah Kanaan. Dan mereka keliling selama kurang lebih 1 bulan lebih mereka jalan. Mereka lihat itu tanah-tanah perjanjian ini begitu keren. Dan Musa bilang begini, nanti bawa juga ya hasilnya. Dan kalian tahu mereka bawa anggur. Kalau sekarang kan kita lihat anggur, kalau satu tandon anggur ya kecil banget ya. Palingnya segini. Dia kemudian buahnya kecil-kecil gitu ya. Nah, pada waktu itu mereka bawa itu anggur sampai 2 orang. Jadi ditaruh di kayu, dipikul dan 2 orang harus bawa gitu ya. Pakai kayu di tengah-tengahnya mereka bawa. Kenapa? Karena
tanah itu begitu bagus. Tetapi mereka bawa hasil ini dari 12 orang tadi, ternyata 10 orang bilang begini, kita nggak usah pergi ke sana. Kalau kita pergi ke sana, kita mati di sana. Kenapa? Karena di sana ada orang raksasa-raksasa. Mereka besar-besar. Mereka lihat kita, bahkan kita kayak belalang gitu. Kemudian yang satu lagi bilang, wah iya kita ke sana. Bukan cuma raksasa-raksasa. Yang kita sampai ke sana, kita lihat itu tanah di sana adalah tanah yang jahat. Tanah itu suka makan penduduknya sendiri. Jadi orang tinggal di sana dimakan sama tanah itu. Mereka dibunuh sama tanah itu. Itu tanahnya serem daerah sana. Dan Joshua dan Kaleb, mereka berdua masuk dari 12 pengintai itu. Mereka bilang, tidak. Kita mau bilang yang benar. Kenapa dia bilang kita nggak mau cerita seperti mereka yang 10. Memang di sana besar-besar, tapi kita pasti bisa menang. Joshua bicara yang benar, kita pasti bisa menang. Kenapa? Joshua tahu dia keluar dari Mesir, Tuhan bikin banyak mujizat. Kita tahu dia Tuhan belah air, Tuhan buat air menjadi darah, Tuhan buat hujan es dan segala macam. Bahkan di padang pasir mereka jalan. Bayangin, lagi jalan, malam ada tiang api. Biasanya di padang pasir kan kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget. Makanya binatang-binatang kalau di padang pasir kalau siang kadang-kadang mereka ngumpet gitu loh. Di bawah batu karena panasnya minta ampun. Baru mereka berburu keluar pada waktu malam. Nah, Tuhan jaga orang Israel sedemikian rupa. Bayangin ada tiang awan dan tiang api. Kalau siang jadi tiang api di depan. Menjaga mereka di depan dan di belakang. Orang Israel jalan, ikuti aja tiang api itu. Dan kalau malam, tiang api kalau malam itu tiang api itu menjadi penghangat bagi mereka. Jadi mereka nggak kedinginan. Dan pada waktu siang tiang api itu menjadi tiang awan. Dan tiang awan ini akan membuat mereka tidak terlalu kepanasan karena matahari dijaga, ditutupi sama awan. Jadi adem, mereka bisa jalan. Dan Yosua sama Kaleb tahu, oh Tuhan kita Tuhan yang begitu. Apalagi cuman orang-orang yang di Kanaan ini. Yang kata 10 orang itu orang-orang raksasa. Wah kita bisa kalahin. Orang Israel sebenarnya mereka ketakutan. Mereka marah sama Musa. Waktu dengar laporan dari 10 orang itu. Yang berkata, oh itu negeri yang serem. Makan penduduknya. Kemudian penduduknya raksasa-raksasa. Kita bahkan dilihat kecil banget kayak belalang gitu. Wah bayangin ya. Raksasa yang besar. Kemudian belalang yang kecil. Wah gimana tuh? Nah, mereka bikin orang Israel jadi sangat takut. Mereka bikin orang Israel jadi ketakutan, gak berani maju. Tapi Joshua dan Kaleb adalah pahlawan dalam perkataan. Mereka tidak membuat orang Israel itu jadi, gak usah perang, kita diam aja senang-senang di sini. Karena kita sudah dipelihara Tuhan. Mereka tidak membuat orang Israel begitu. Tapi mereka bangkitkan orang Israel. Ayo, kita bisa dapat itu. Lihat ini, buahnya besar-besar, anggur yang kita bawa. Ini besar-besar, ayo kita perang. Dan mereka menguatkan bangsa itu. Sehingga bangsa itu mulai kembali lagi bisa percaya kepada Tuhan. Bisa bilang, oh iya Tuhan yang berserta dengan kita. Dan akhirnya mereka bisa memenangkan beberapa peperangan untuk masuk di tanah Kanaan. Ingat, nomor 1. Joshua adalah pahlawan dalam perkataan. Nah, bagaimana dengan kita? Kingdom Kids, perkataan kita perkataan benar, apa hanya perkataan baik aja? Atau perkataan yang lebih tinggi tadi benar? Atau cuman buat orang senang kuping gitu loh. Kita cerita hal-hal yang senang. Kadang begini loh, di luar sana atau mungkin ada teman-teman kita suka cerita begini. Gak apa-apa, bohong kecil. Kan cuma kecil. Adik-adik kakak kasih tahu, bohong kecil sama bohong besar sama-sama bohong. Kecil, besar, sama-sama bohong. Artinya nggak ada yang dosa kecil, dosa besar. Ada bahkan orang bilang begini, nggak apa-apa kan itu cuman dosa putih gitu. Bohong kecil untuk kebaikan, nggak ada.
kita mesti tegas, kita mesti ambil keputusan yang benar bahwa kita Kingdom Kids harus jadi pahlawan dalam perkataan. Sama seperti Joshua, dia pahlawan dalam perkataan. Dia nggak mau ngomong yang salah-salah, dia ngomong yang benar, dia ngomong yang bukan hanya yang baik, tapi ngomong di atas rata-rata, ngomong yang benar. Nah, Kingdom Kids, kakak percaya kita juga anak-anak yang dipercaya dari perkataan kita. Kakak percaya bahwa kita semua, dari kakak-kakak Kingdom Kids, dari orang tua, kita diajarkan oleh guru-guru juga di sekolah, kita diajarkan untuk berbicara bukan hanya yang baik, tetapi kita diajarkan yang di atas rata-rata, yaitu perkataan yang benar. Amin. Nah, ini yang kakak pengen sharing yang pertama, Kingdom Kids gitu loh ya. Kita punya perkataan yang benar. Amin. Oke. Nah, adik-adik tahu gak bahwa ketika kita berbicara yang benar, kita berbicara yang baik, yang benar tadi, berbicara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu suka. Tuhan itu senang. Amsal pasal yang ketiga ayat 32 berkata begini, adik-adik bisa baca di rumah. Amsal pasal yang ketiga ayat 32, firman Tuhan berkata begini, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang yang jujur, Tuhan itu bergaul erat. Wow, 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 wow. Alangkah senangnya kita kalau bergaul erat dengan Tuhan. Benar kan? Kita mau gak jadikan Tuhan musuh kita? Ya gak mau kan? Bayangin kita mau bermusuhan dengan Tuhan. Tapi kakak percaya Kingdom Kids itu orang yang, anak-anak yang berkata benar. Karena Kingdom Kids, anak-anak kerajaan, perkataannya tentunya berkelas. Bukan hanya baik, tapi perkataannya benar. Nah, kata perkataan kita benar, firman Tuhan berkata kita bergaul erat dengan Tuhan. Gak suka bohong ya kan, gak suka bujuk, gak suka kerjain orang dengan manipulasi atau cerita yang bohong-bohong. Tapi kita berbicara yang benar, berbicara yang jujur, karena Tuhan bergaul erat dengan kita. Oke? Dan ada lagi, tahu gak? Kalau kita itu berbicara benar, kalau kita berbicara nggak bohong-bohong, kita nggak mau, walaupun bohong kecil, kita nggak mau. Walaupun orang bilang berbohong yang untuk baik, kita nggak mau. Pokoknya bohong-bohong. Kita harus berbicara jujur, kita harus berbicara benar, bukan hanya berbicara baik. Tahu gak? Firman Tuhan berkata, orang yang jujur, orang yang berbicara benar, itu doanya jadi kesukaan Tuhan. Wow, Tuhan suka dengar orang yang jujur itu berdoa. Karena orang jujur berdoa, dia nggak akan berdoa dengan gaya yang bohong-bohong. Sudah pasti kan, dia pasti akan berbicara atau berdoa dengan yang benar. Nah, Amsal pasal 15 ayat 8, firman Tuhan begini. Firman Tuhan berkata begini, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, dan bagian B berkata begini, tetapi doa orang jujur dikenannya. Nah, Bapak kakak percaya bahwa Kingdom Kids di rumah adalah anak-anak yang dipercaya, perkataannya bisa dipercaya, bisa diandalkan, gak suka bohong, ya kan? Amin. Kingdom Kids gitu loh. Dan kita benar-benar adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa dalam perkataan kita. Nah, itu poin pertama. Kita pahlawan dalam perkataan, sama seperti pahlawan dalam perkataan yang dilakukan oleh Joshua. Oke? Nah, bagian kedua, kakak cuma 2 poin ini. Bagian kedua, pahlawan apa sih yang dilakukan oleh Joshua? Nah, kakak pelajari ada satu begini. Dia itu pahlawan dalam keberanian. Wah, pahlawan dalam keberanian. Tadi kakak sudah sempat singgung bahwa Joshua ini sebenarnya, kalau adik-adik perhatikan, dia sebenarnya ini takut mau bawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena dia sudah lihat sendiri bagaimana orang Israel itu mau lempar batu Musa. Bayangin, Musa yang lempar tongkatnya, jadi ular tongkatnya kan. Dia lempar tongkat, jadi ular. Kemudian dia pukul tongkatnya di laut, terbelah. Tuhan berbicara dengan dia di atas batu, di atas gunung. Wah, orang Israel sampai takut ketika ketemu dengan Tuhan itu, dengan awan-awan kemuliaannya. Dan mereka bilang, jangan Tuhanlah bicara sama kita, jangan Tuhan terlalu besar, Musa aja bicara sama kita. Bayangin, mereka tahu Musa dipakai Tuhan luar biasa, tapi ketika ada yang mereka nggak suka, ayo kita lempar batu Musa. Lalu dia bilang, Musa,
kamu tuh bawa kami di sini, mati di sini. Mending kami ada di Mesir sana. Gak apa-apa kami jadi budak. Gak apa-apa kami di sana disiksa. Mereka bisa begitu. Dan Yosua lihat sendiri. Waduh, kok kayak begini bangsa Israel? Inikah yang aku mau bawa? Inikah yang aku mau pimpin? Orang-orang inikah yang aku harus pimpin untuk masuk ke tanah Kanaan? Bagaimana kalau berperang dengan orang yang suka berontak? Gitu kan? Nah, makanya Joshua, aduh Tuhan, aku gak berani. Dari mana kakak bisa tahu Joshua sebenarnya takut? Kita lihat di dalam Yosua, adik-adik bisa lihat Yosua pasal yang pertama. Coba lihat mulai dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Ini firman Tuhan kasih tahu ke Joshua. Joshua, ada 3 kali Tuhan kasih tahu sama Joshua, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Yang ketiga, kuatkanlah dan 3 kali Tuhan Yesus kasih tahu. Bahkan pada ayat yang kelima, adik-adik bisa baca begini, firman Tuhan bilang begini. Ini Tuhan yang ngomong sama Joshua ya. Tuhan yang ngomong sama Joshua, bukan Musa yang ngomong, tapi Tuhan sendiri ngomong sama Joshua. Tuhan bilang begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan bilang begini, aku akan jaga kamu, aku akan pakai sama persis dengan Musa. Musa yang belah air, terbelah 2 laut terbelah menjadi 2. Musa yang pukul debu jadi nyamuk, jadi macam-macam. Dia angkat tongkatnya, hujan es jatuh. Musa yang pukul air di sungai Nil jadi darah semuanya dan macam-macam. Tuhan bilang begini, aku mau pakai kamu Joshua sama seperti aku pakai Musa. Nah, harusnya kan Joshua bilang, oh ini mantap, ini keren ini. Dan Tuhan bilang begini, pada ayat yang ke-6, Tuhan bilang begini. Ayat yang ke-6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan yang bilang begini, kamu harus kuat. Nah, ini pertama kali Tuhan bilang. Jadi jangan lembek, jangan penakut, harus percaya diri. Kamu harus kuat, dia bilang, teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang atau jangan ragu-ragu, tapi punya keyakinan. Karena aku akan menyertai engkau. Nah, ayat yang ke-6, Tuhan kasih tahu ke Musa, kamu harus menguatkan hatimu. Nah, ayat yang ke-7, dia ulang lagi. Hanya kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Udah 2 kali. Dengan sungguh-sungguh Tuhan berkata begitu. Ayat yang ke-7, adik-adik lihat. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan bilang kuatkan hatimu. Dan bukan cuma 2 kali. Ayat yang ke-9 juga. Tuhan kasih penegasan lagi sama Joshua. Tuhan berkata begini, hei, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu? Kalau adik-adik perhatikan di situ kata-katanya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Jadi Tuhan bilang kepada Joshua, kan aku sudah kasih kamu perintah nih. Perintah ini bukan pilihan loh. Kalau pilihan kan kamu ya terserah, kamu mau berani atau tidak terserah. Tapi Tuhan bilang aku perintahkan. Perintah kata kerja artinya harus. Tuhan bilang, kamu sudah tak kasih tahu, gak usah takut, gak usah gemeter. Kamu hadapin orang Israel, kamu hadapin bangsa yang begitu, gak usah takut. Karena aku akan pakai kamu, ayat 5 kan sama seperti aku pakai seperti Musa. Tetapi Joshua masih maju mundur. Akhirnya adik-adik tahu, ayat 18, bukan cuma Tuhan yang ngomong. Orang Israel sendiri ngomong. Orang Israel lihat, wah ini Joshua ini kayaknya penakut ini. Joshua ini kayaknya nggak pede ini. Joshua ini kayaknya takut mengambil keputusan untuk percaya. Untuk melihat bahwa Tuhan bisa tolong dia. Bahwa Tuhan bisa pakai dia. Nah, orang Israel akhirnya bilang begini. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Mereka sudah bikin sebuah perjanjian di hadapan Musa, bukan Musa, Joshua. Dia berkata begini, Joshua,
Kalau ada orang Israel ini, kita punya bangsa Israel dari 12 suku ini ngelawan kamu nanti, kita akan hukum dia. Bahkan bukan cuma hukum biasa, tapi dihukum mati gitu. Dan terakhir mereka bilang begini, karena mereka lihat si Joshua takut, mereka bilang begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan ngomong, dan orang Israel sekali ngomong sama dia, jangan takut, berani. Dan akhirnya Joshua mimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia dikuatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, adik-adik? Tahukah kita bahwa keberanian adalah kunci dari sebuah kepahlawanan? Bagaimana kita mau jadi pahlawan kalau kita penakut? Iblis lihat kita, orang penakut ini, tak takutin aja. Kita udah lari. Aduh gitu. Ya kan? Nah, kita harus jadi berani dong. Kita harus jadi berani karena kita tahu di dalam kita ada roh yang lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia. Kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita. Kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan di dalam kita, siapa lawan kita? Harusnya kita kan berpikir seperti itu. Sama seperti Tuhan bilang kepada Joshua, aku menyertai kamu sama seperti aku menyertai Musa. Aku akan pakai kamu sama seperti aku akan pakai Musa. Gitu kan. Nah, Joshua akhirnya percaya. Walaupun sebelumnya, maju gak ya? Jadi pemimpin gak ya? Aku mau berperang, mau pimpin orang-orang ini modelnya kayak begini. Tetapi karena percaya, karena dia punya poin pertama. Dia punya poin tadi apa poin pertama? Bicara yang benar. Dia punya poin pertama. Dia punya perkataan yang benar. Akhirnya dia punya keberanian dan dia menjadi pahlawan dalam keberanian. Kingdom Kids, kakak percaya bahwa kita akan menjadi pahlawan dalam keberanian. Tahu gak firman Tuhan berkata, orang penakut tidak masuk surga. Kalau kita hidup dalam ketakutan, kita jadi penakut. Wahyu pasal 2 ayat 8, salah satu orang yang tidak masuk surga adalah orang penakut. Wow, mau jadi orang penakut? Ya, kita mesti hidup yang punya nilai yang lebih tinggi, punya nilai yang lebih beda dari dunia. Hidup dalam perkataan yang benar, kemudian hidup dalam keberanian. Bahkan Joshua ketika dia tahu bahwa Tuhan sudah pakai dia secara luar biasa. Kita lihat di Joshua pasal 24 ayat 15. Dia berkata begini, aku dan semua keluargaku, kami akan memuji Tuhan. Dia bilang orang lain bangsa bahwa kalian bisa menyembah dewa-dewa yang kalian lihat itu di tanah Kanaan ini. Tetapi aku memilih untuk menyembah Tuhan. Nah, seorang pahlawan seperti Joshua, dia tahu dia punya panggilan. Dia tahu dia punya tujuan hidup. Dia mengerti siapa yang tolong dia. Dia tahu siapa bersama dengan dia. Nah, kita Kingdom Kids, kakak percaya. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu siapa yang bersama dengan kita. Dan ketika kita sadar bahwa kita tahu kita ada bersama dengan dia, maka kita punya satu perkataan yang benar. Dan yang kedua, kita punya keberanian yang luar biasa. Yang tentunya dihasilkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin, Kingdom Kids. Kakak percaya ini bisa memberkati kita semua. Dan ini akan membuat kita ini, gak usah bicara yang salah, ya kan? Gak usah bicara yang bujuk-bujuk, tapi kita bicara yang benar. Kita harus bicara di atas rata-rata, gitu ya. Bukan hanya bicara yang baik, tapi kita bicara yang benar. Yang kedua, gak usah takut. Walaupun kita mau ke kamar mandi mungkin, kita takut gelap. Mama, gelap. Kita hanya pergi, cetek lampu nyala. Sudah, pergi kamar mandi. Urusan kamar mandi selesai, cetek lampu mati. Masuk lagi ke kamar. Gak ada yang kita harus takutin. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Kita pahlawan buat kita sendiri dan pahlawan bagi keluarga kita. Amin, Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes I am. Oke, sampai ketemu minggu depan lagi. Dan kakak mau akhiri kita punya pelajaran firman Tuhan hari ini. Kak ajak kita untuk tutup mata, kita berdoa sebentar. Dan
Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan ingatkan kita dua hal yang penting ini, oke? Mari kita tutup mata sama-sama. Bapa di surga, terima kasih sebab Engkau ada dalam hidup kami. Dengan Engkau bersama dengan kami bicara yang benar sebab Tuhan menuntun kami. Pada waktu kami mulai berbicara yang salah, pada waktu kami mulai berbicara yang tidak benar, berbicara yang tidak jujur, Roh Kudus tolong ingatin kami, bicara bagi kami, supaya kami menjaga hidup kami. Perkataan kami adalah perkataan yang benar, perkataan kami adalah perkataan yang menguatkan, perkataan kami bukan perkataan yang mengutuk, perkataan kami bukan perkataan yang hampa, yang kosong, perkataan yang ikut-ikutan orang ngomong-ngomong yang kasar, maki-maki, tapi perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang benar, sebab Roh Kudus ada dalam hidup kami. Dan lebih daripada itu, ketika kami bicara yang benar, kami punya keberanian di dalam Engkau, sebab Roh Kudus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, dan kami percaya akan mengubah hidup kami, cara pandang kami, dan mengubah setiap tingkah laku kami, sehingga hidup kami benar-benar menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Kingdom Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami sudahi firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Bye.